orang-orang Nahdlatul Ulama, terutama yang kultural, nanti bisa jadi tidak lagi percaya dan mengikuti ketua umum PBNU yang ada saat ini. Ya nggak apa-apa kan, nggak masalah. Ganti. Oh ya, nanti bisa diganti yang lainnya lagi. Gantinya protolan UGM gimana tuh? Siapa yang protolan UGM tuh? Ya ketum sekarang, satunya aja nggak lulus. Oh, itu protolan. S1 nggak lulus loh. Ini saya malah baru tahu malam ini. Yang selama ini sering memuja Ba'alawi atau memuja Habib itu adalah kalangan Nahdlatul Ulama. Sementara kalau dari Muhammadiyah sendiri, ada tidak hal seperti itu, Pak? Ya paling Adi Hidayat doang. Adi Hidayat. Kenapa Adi Ya, Hidayat? nggak tahu Adi Hidayat kenapa. Karena dekat dengan Habib itu ya? Mungkin. Oh, itu di tempat saya itu pelayan Wiyoko emang apa tetangga saya kan semua Muhammadiyah tuh. Oh, kalau percayaan Habib keturunan Nabi, nggak percaya. Kalau ditanya apa jawabannya? Oh, nggak ada buktinya kok. Oh ya, berarti kalau Adi Hidayat itu kan ya memang kemarin itu agak ramai juga karena dia itu secara tidak langsung juga membela Ba'alawi dengan kata-kata yang halus, intinya itu agar tidak terjadi perpecahan, agar saling husnudzon dan lain sebagainya. Padahal sekarang itu kan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh umat Islam itu adalah ketegasan dari para pemimpin atau pemuka agama yang masih bisa diikuti ajarannya. Karena kalau misalnya tokoh atau pemuka agama cuma bersikap netral, tidak memberikan pilihan kepada para pengikutnya, kepada anak buahnya, itu kan sama saja menjerumuskan kayak gitu, Pak. Netral itu kayak hakim, Mas. Ya. Harusnya. Hakim itu waktu nyidang netral. Netral. Jadi netral, tapi kalau udah buktinya keluar, ya dia harus berani mutusin salah atau benar. Ya. Tapi kalau soal seperti Adi Hidayat itu harusnya gimana? Yang betul netral atau berpihak? Adi Hidayat mau disuruh yang tetap dia agenda pribadinya. Kalau Adi Hidayat bener ikuti, nggak bener ya tinggalin gitu aja. Gitu ya. Berarti yang menjadi kita itu umat Islam jadi kritis lah. Ya. Ustadz kan nggak cuma Adi Hidayat. Ya, ada yang lainnya juga banyak. Dokter Nadir Shah Hussein lebih pintar dari Adi Hidayat, ya ikutin aja sama Dokter Nadir Shah Hussein. Ya, betul. Oke, jadi ya sekarang ini kan lagi ramai ya di media sosial itu kan banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh ustadz, kemudian ada Habib, ada Gus, ada Kiai, tapi itu kan macam-macam. Jadi silahkan Anda renungi sendiri, Anda pelajari sendiri, Anda simak sendiri bagaimana penjelasan mereka. Tapi intinya itu di masa-masa seperti sekarang ini hendaknya itu orang Nusantara, orang Indonesia cenderunglah berdekatan dengan para kiai dan ulama yang jelas-jelas orang Nusantara. Jadi jangan sekali-kali kok Anda malah mendekati keturunan imigran dari Yaman. Karena kita di Indonesia memiliki ulama yang karismatik, yang hebat, yang punya kapasitas dan kemampuan melebihi ulama-ulama lain yang ada di dunia ini. Bahkan dulu pernah ada ulama Nusantara yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ya, Siapa, Pak? Mbah Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus yang di Padang itu siapa? Minangkabawi, lupa saya namanya. Itu kan juga pernah jadi imam di Masjidil Haram tuh. Padahal itu asli Nusantara ya. Itu kan bukan Habib itu. Bukan. Oh. Terus kalau dari Habib sendiri, apakah ada yang pernah menjadi imam Masjidil Haram? Ya, cari aja kalau ada. Nggak ada ya. Kalau sepanjang sejarah kelihatannya belum ada ya. Tapi sekarang fakta di lapangan, klan Ba'alawi itu justru hanya ditertawakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama umat Nahdiyin yang mau membahas nasab. Dan kategorinya kan yang mau membahas nasab dan ikut membahas nasab itu adalah orang yang tidak bodoh. Karena katanya si Gus Ketum PBNU, orang-orang goblok jangan membahas nasab. Berarti yang tidak membahas nasab adalah orang-orang ya goblok. Kan gitu toh. Berarti kalau kita membahas nasab itu bukan termasuk yang goblok tadi. Orang mau membahas itu kan ada ilmunya. Iya. Nggak punya ilmu ya? Kalau nggak punya ilmu ya mau bahas apa? Ya. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu. Ya, sebenarnya kita itu kalau setiap hari membahas nasab itu ya bosan. Tiap hari membahas nasab terus. Tapi apa boleh buat? Karena kalau hal itu tidak dibahas, ya lama-kelamaan klan Ba'alawi akan makin melonjak lagi dan akan menguasai negeri ini. Kemudian nanti banyak orang yang dibohongi, banyak orang yang tertipu. Apalagi misalnya ketum PBNU sendiri seolah-olah berpihak pada Ba'alawi,
Terus Rois Am sendiri juga seolah-olah berpihak pada Pak Itu Alawi. memang bukan seolah-olah. Gimana? Betul. Itu memang berpihak. Oh, memang berpihak. Kalau adil, ya bikin pengadilan, Basul Masail. Nyatanya enggak. Enggak, ya. Kalau enggak, mereka sudah yakin itu bahwa nasabnya Balawi itu nasabnya terong gosong itu. Wah, berarti Kalau di Basul Masail kan pasti kalah. ya, makanya membuat framing seperti itu ya. Makanya dicegah Basul Masailnya. Berarti mereka berpihak itu bukan hanya dugaan, memang nyata. Ya, memang berpihak. Oh, ya. Kalau adil, Gus Yahya dan Kiai Miftah adil, Berani ngadakan Basul Masail. minimal harus bikin tim investigasi, baru kemudian diputuskan di Basul Masail atau seminar ilmiah di kampus. Nyatanya nggak dilakukan. Ya, betul, Berarti ya sudah berpihak. Ya. Dan ya kalau kita lihat sekarang kan seperti itu. Ya harusnya misalnya Ketua Umum PBNU atau Rois Am melihat kejadian seperti ini, kemudian misalnya masih penasaran, harus kan membuat tim, dilacak betul apakah benar Mbak Alawi ini keturunan Nabi atau bukan. Tapi fakta di lapangan tidak demikian. Justru keduanya itu malah sudah tidak mau tahu dan menganjurkan agar umat Nahdien itu berhusnudzon saja. Artinya dia itu berpihak kepada sesuatu yang belum diteliti secara detail. Menyuruh Nahdien berkusnudon itu sama dengan berkata, Gimana? kamu nggak punya otak, nggak Oh. bisa mikir. Gitu ya? Kisnudon aja. Masa Gus Ulil yang lulusan Harvard ya suruh kusnudon. Iya, iya, betul. Dan kalau hal ini diteruskan, ya lama-kelamaan orang-orang Nahdlatul Ulama, terutama yang kultural, nanti bisa jadi tidak lagi percaya dan mengikuti Ketua Umum PBNU yang ada saat ini. Ya nggak apa-apa kan, Nggak masalah. tinggal ganti. Oh ya, nanti bisa diganti yang lainnya lagi. Nah, ginilah NU ini saran lah. Coba lihat Muhammadiyah. Ya. Habis Profesor Amin Rais coba. Penggantinya selalu doktor gitu kan. Ini habis dari dapat apa dari ketua Tanfisnya doktor Profesor Dr. Sail Agil Kirat. Gantinya protolan UGM gimana tuh? Siapa yang protolan UGM itu? Ya ketum sekarang, satunya aja nggak lulus. Oh, itu protolan. S1 nggak lulus loh. Ini saya malah baru tahu malam ini. Jadi kan kalau kita melihat tayangannya di TV, di media itu kan sangat keren. Ternyata itu berarti kalau protolan itu nggak lulus atau gimana itu? Atau Nggak keluar? lulus. Oh gitu ya. Jadi ya. Saya baru tahu juga 3 hari ini. Oh. Waduh lah ini gimana ini Pak Ketum PBNU ini? Ya sebenarnya Makanya waktu kemarin ngurus mewakili Majelis Wali Amanat UI itu saya ngerasa aneh. Ini protolan UGM ngurusin calon gagal dokter UI. Mau dia sendiri protol. Tapi sebabnya protol apa Pak? Belum ketahuan. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Saya juga males lihat-lihat ke UGM lah. Ngapain nyeleh. Tuh Pak ngerasa jadi kasihan ke gini loh. Saya nggak punya kartu anggota NU, tapi bapak saya itu NU. Padi saya juga Ansor gitu ya. Kalau saya nggak masuk NU atau nggak masuk Muhammadiyah ya saya pikir saya harus menghormati guru-guru saya. Guru-guru saya SD itu banyak NU. Tapi SMP ke atas itu banyak Muhammadiyah gitu. Ya harus menghormati lah dua-duanya. Saya juga melakukan tahlilan, bapak saya ditahlili. Kalau ke kuburan juga nyekar kuburan gitu. Tapi kalau sekarang ikut tetangga Muhammadiyah, saya ikut aktivitas mereka gitu. Tapi dalam ilmu itu kan universal toh. Nah, gitu. Betul. Jadi NU itu kasihan. Habis kemarin udah bikin standar baru. Ketumnya Profesor Doktor. Milih ketum lagu kebanting protolan S1 nggak lulus. Ya itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya ya tidak mempersoalkan soal protolnya itu tadi ya. Tapi dampak dari keprotolan itu kan membuat masyarakat menjadi bingung sekarang. Nah sekarang kalau anak-anak adik-adik kita yang kuliah dari NU itu niru Gus Ketum kuliah nggak sampai lulus kan kasihan bapak ibunya. Ya kalau Gus Ketum enak anak kiai hidupnya mudah. Nah yang lainnya itu kan nggak semua anak kiai. Iya betul. Dan ini juga pembelajaran bagi kita semua ya. Artinya itu
Ya itu tadi, karena sikapnya Ketua Umum PBNU itu berpihak kepada Ba'alawi, akhirnya keprotolan itu pun akhirnya Sebetulnya terungkap yang juga. diprotes itu bukan berpihak ke Ba'alawinya, bersikap tidak adil. Ya, Karena apa? Imam Ali berkata, pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin beriman tapi zalim. ya. Kalau bersikap adil apa? Nggak perlu percaya sama saya. Tapi juga jangan percaya ke Ba'alawi. Ya, Selidiki, bikin tim pencari fakta, habis itu Basul Masail. Ini enggak. ya. Adilnya di mana coba? Ya kalau adil itu ya kalau tidak mendukung Ba'alawi udah adil itu Pak sebenarnya itu Pak. Tapi kalau masih mendukung Ba'alawi itu belum adil. Enggak berani Basul Masail itu mendukung Ba'alawi itu namanya. Iya. Jadi tidak berani mengungkapkan kebenaran itu termasuk tidak adil kayak gitu Berarti ya. udah yakin nasabnya gosong kalau di Iya. Basul Masail kan. Betul. Jadi sudah khawatir ini pasti kalah, jadi mending tidak usah mungkin kayak gitu ya. Iya. Oh iya iya. Jadi ya kesimpulannya itu Gus Ketum dan Rois Am itu tidak hanya diduga seolah-olah berpihak kepada Ba'alawi, tapi memang nyata benar-benar berpihak dan mendukung Ba'alawi. Dan tentu saja hal itu yang membuat masyarakat di Indonesia menjadi gelisah dan juga ada rasa kecewa. Kecewanya itu kenapa sih orang-orang yang duduk di jabatan tinggi di Nahdlatul Ulama bukannya membela orang-orang Nahdlatul Ulama, tapi malah membela imigran atau keturunan imigran dari Yaman, yakni para Ba'alawi.